Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfandi Ridho Rahman, biasa dipanggil Afan. Di sini saya akan mewakilkan tim saya, Five Boys, untuk mereview apa saja sih progres yang telah kami perbuat untuk membuat uh, aplikasi multimedia interaktif ini. Oke, jadi perkenalkan tim kami. Tim kami adalah Five Boys. Judul aplikasi kami adalah Words Apocalypse, yaitu aplikasi belajar bahasa Inggris dengan 4 tahap, yaitu dari reading, writing, listening, dan speaking. Kemudian untuk target audiensnya adalah anak-anak SMA ke atas yang ingin belajar bahasa Inggris. Di sini anggotanya terdapat saya sendiri, Zalfandi Ridho Rahman dengan NIM 7708213007. Ada juga Frederick Daniel dengan NIM 7708210058. Ada Gede Eka Prastya dengan NIM 7708210037. Ada Fatir Aji Pamungkas dengan NIM 7708213010. Dan juga Rafael Vigo Mukin dengan NIM 7708210051. Oke. Jadi sebelum saya lanjut ke gamenya, progresnya, izinkan saya menyampaikan konsep game yang telah kami buat. Oke, jadi untuk main menu dan pick levels, jadi untuk main menunya normal. Jadi di main menu itu akan ada new game, select level, option, dan juga exit game. Untuk game ini sendiri kita ingin menggunakan isometric. Nah, ini ada pakai sistem token atau tidak, masih kami pertimbangkan kembali. Kemudian jadi inti dari game ini akan ada 4 level, dari reading, writing, listening, dan speaking. Nah, kemudian setelah player ini menjalankan 4 level tersebut, akan ada level kelima, di mana level kelima ini adalah seperti hitungannya assessment untuk mengingat apakah player ini sudah memahami bagian reading, bagian writing, listening, dan speaking. Jadi di bagian reading ini untuk latar tempatnya nanti direncanakan akan di sekolah. Oh ya, mungkin saya jelaskan singkat. Langsung saya lihatin. Jadi kami mengambil judul Words Apocalypse. Kenapa Words Apocalypse? Pertama, words yaitu kata-kata. Apa yang kita pelajari di sini sangat berhubungan dengan words. Banyak sekali words yang dipelajari pada aplikasi ini. Kemudian ada Apocalypse. Nah, Apocalypse ini adalah tema visual dari game kami. Mungkin seperti bisa dilihat di layar ini. Mereka sedang camping. Tapi di dalam latar dunia yang sedang apokalips itu terjemahan kiamat gitulah, kayak bencana. Nah, kita mau ambil tema apokalips karena dari tim kami percaya bahwa sesuatu itu akan menarik apabila ada ceritanya, ada lore-nya, ada pemicunya gitu loh. Jadi kalau misal kita hanya belajar bahasa Inggris, ucapkan ini, baca ini, tulis itu, ucapkan itu, pahami ini, pahami itu, mungkin tidak terlalu menarik apabila ada cerita, dan di mana saat ada cerita ini kita diajak untuk berinteraksi. Nah, mungkin sekalian saya contohkan saja di sini di bagian reading. Jadi nanti saat reading kita kan isometrik ya, kita jalan-jalan gitu, akan ada list task yang harus kita lakukan. Nah, nanti salah satu contohnya seperti ini. Mungkin kita menemukan kertas di jalan. Teks ini kita baca. Kemudian ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan teks? What does the text tells us about? Atau something like that. Terus kita di sini option kita pilih. Nah, nanti dengan menjawab yang benar ini, maka player bisa lanjut ke task berikutnya, ke level berikutnya, dan lain-lain. Mungkin contohnya UI-nya seperti ini. Jadi teks ini juga ada conversations, tapi berbasis reading, jadi tidak ada listeningnya terlebih dahulu. Kemudian ada soal seperti paragraf, jadi benar-benar kita harus baca dulu, siap, kemudian baru kita jawab. Jadi tidak baca lagi. Kemudian ada tahap writing. Nah, kita mungkin mengambil latar di abandoned restoran atau hotel, tapi ini masih in progress, jadi mungkin beberapa hal akan berubah juga. Oke, jadi untuk writing ini di sini ada ilustrasi, mungkin gambar Vigo katakanlah ada gambar Vigo bermain
layang-layang di taman bersama 4 orang temannya. Di sini ada gambarnya. Vigo is playing bla bla bla. Nah, di sini kita sebagai player bisa berinteraksi dengan menginput ada gambar layang-layang, maka kita ketik kite in the park. Apabila tidak cocok, maka pertanyaan tidak bisa dibenarkan, tidak bisa lanjut ke level berikutnya. Kemudian akan ada sedikit conversation berbasis teks juga, akan ada pertanyaannya dan kita bisa menjawab dengan respons yang mudah dulu, seperti yes or no, maybe, thank you, or something like that. Kemudian ada tahapan di mana orang mengatakan sesuatu dan kita sebagai pengguna menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang tidak rancu. Aku ingin makan 3 hamburger, maka akan kita tarik ke sini. I want to eat 3 hamburgers. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian listening akan kita laksanakan di abandoned house. Replying conversations with options. Oke, jadi nanti disajikan, mungkin bukan teks ya, tapi opsi mana voice yang benar. Menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan soal voice. Jadi mungkin ini ada orang ya, nanti kita ada tombol untuk memplay sound yang akan mereka ucapkan. Mungkin katakanlah contohnya orang itu say, my cat just died yesterday. I'm really sad for what happened. Nah, di situ kita sebagai user, sebagai pemain, berinteraksi dengan pertanyaan ini. What was he talking about? Jadi, kucingnya mati. Nah, di sini kita harus pilih mana yang cocok kira-kira. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk pengembangan lebih lanjutnya akan kita kembangkan lagi. Untuk sekarang baru satu jenis soal. Kemudian ada speaking. Nah, di sini speaking sudah saya terapkan di game untuk kelompok ini belum ya, tapi kemarin saya sudah coba di bagian praktikum mandiri. Jadi katakanlah ada tulisan di sini do not enter the premises. Nah, jadi kita disuruh membaca. Kita harus press to talk, di mana kita merekam suara kita, dan dari game itu merecognize apa yang kita ucapkan. Apabila benar pronunciation kita dengan apa yang ada di layar, maka akan lanjut ke level berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk 4 tahapnya. Kemudian final level adalah assessment gabungan 4 bagian sebelumnya. Jadi mungkin nanti ada text with options, memorizing text answer with option with speech, rewriting text from voice listening, test conversation listening and speaking, dan lain-lain. Ini akan kami kembangkan terus. Cuma untuk sekarang masih belum ada. Untuk cerita gameplay kita memang terinspirasi dari Last of Us, tapi lebih fokus ke apocalypse-nya aja. Tidak akan ada mekanik fighting dan lain-lain, mungkin hanya bagian eksplorasi saja. Untuk mungkin ada zombie dan lain-lain, kami pertimbangkan, hanya saja belum bisa kami pastikan. Oke, mungkin bisa langsung di sini ada ya. Oke, mungkin bisa langsung saya play. Tapi di sini agak nge-lag. Mungkin akan saya coba di hasil build-an saya. Kurang lebih sama. Mari kita coba. Oke, jadi ini ada splash screen Unity. Splash screen Telkom University. Kemudian ada splash screen Team 5 Boys. Oke. Nah, jadi di sini sebentar ya. Ada fitur kita menurunkan volume karena mungkin di sana itu tadi terlalu keras suara musiknya. Jadi bisa kita sini dengan menggunakan slider dan itu langsung terupdate, tidak perlu dikonfirm dan lain-lain. Jadi Words Apocalypse ya. Untuk main menunya ini kita menggunakan beberapa kamera. Bisa dilihat kan sini ya. Jadi di sini ada cams. Ada kamera utama itu di sini. Kemudian ada kamera api unggun. Oke, mungkin langsung saya tunjukkan di game aja ya. Di sini
kamera utama. Jika kita klik new game, maka akan diarahkan ke api unggun. Kemudian kita kembali. Jika kita select levels, akan diarahkan ke buku-buku yang ada di sini. Select levels, nah di sini. Untuk level akan kami tambahkan di kemudian hari. Untuk sekarang masih belum ada. Dan yang tadi options. Nah di sini untuk mengatur, baru ada untuk mengatur volume. Mungkin untuk opsi yang lainnya akan kami kembangkan lagi. Kemudian ada about us. Di sini about us memang tidak tertulis ya. Tapi di sini Five Boys jika diklik maka akan mengarahkan ke anggota tim kami. Oke, jadi ada Fatir Haji Pamungkas sebagai game programmer, kemudian ada Vigo sebagai story writer, kemudian ada saya sendiri Avan sebagai game designer, dan juga Eric sebagai artwork, dan juga GK sebagai game programmer. Words Apocalypse dibuat oleh Five Boys. Ini yang musiknya mati ya? Oh ya, emang musiknya mati. Habis belum di loop. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk gamenya. Exit game kita menggunakan Zchill. Untuk pop up konfirmasi are you sure you want to exit masih belum kalian tambahkan, jadi exit game maka langsung keluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah scene-nya untuk main menu. Untuk gameplay masih kami kerjakan, hanya saja belum jadi. Untuk sekarang masih dalam bentuk konsep. Game, select levels, option, exit game, clips. Kami menggunakan beberapa aset, kebanyakan dari Polygon, mulai dari skybox, pohon-pohon, aset-aset, kebanyakan dari Polygon juga. Baik, mungkin cukup sekian dari tim Five Boys. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Semoga selanjutnya kami bisa menambahkan fitur lebih baik lagi, gameplay yang sudah matang, dan juga kami berharap aplikasi multimedia interaktif ini bisa digunakan oleh khalayak ramai dan juga merasakan manfaat serunya belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi Words Apocalypse. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.